Perkenalkan, nama saya Natali. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen dana pensiun. Langsung ditonton aja ya videonya. Pengertian manajemen dana pensiun. Dana pensiun diselenggarakan dalam upaya memberikan jaminan kesejahteraan kepada karyawan. Bisa dalam bentuk manfaat atau imbalan pensiun pada saat karyawan tersebut memasuki masa pensiun atau mengalami kecelakaan. Secara psikologis, jaminan akan masa depan ini akan meningkatkan motivasi kerja karyawan, sehingga akan menguntungkan baik perusahaan maupun karyawan itu sendiri. Dana pensiun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, yaitu badan hukum yang mengelola dan menjalankan manfaat pensiun bagi pesertanya. Kegiatan perusahaan dana pensiun adalah memungut dana dari iuran yang dipotong dari pendapatan karyawan suatu perusahaan. Ada 3 fungsi dana pensiun. Yang pertama asuransi, yang kedua tabungan, yang ketiga pensiun. Yang pertama asuransi. Peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun dapat diberikan usia pertanggungan atas beban bersama dari dana pensiun. Yang kedua tabungan. Himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan atas nama pesertanya sendiri. Yang ketiga, pensiun. Seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja, serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama setelah mencapai usia pensiun selama seumur hidup peserta. Selanjutnya, kita akan membahas perbedaan antara asuransi dan dana pensiun. Asuransi digunakan untuk memperoleh penggantian terhadap kejadian-kejadian yang tidak terduga, yang mungkin terjadi kepada seseorang. Sedangkan dana pensiun fungsinya untuk memenuhi nilai pesangon karyawan ketika terjadi PHK atau pensiun. Contohnya, setelah karyawan bekerja sekian tahun, tentunya karyawan tersebut akan memperoleh uang pesangon plus gaji terakhirnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa jenis dana pensiun. Ada pensiun pemberi kerja maupun dana pensiun lembaga keuangan yang dikelola secara profesional di bawah pengawasan OJK. Menurut OJK, dana pensiun yaitu badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Terdapat 4 kategori usia pensiun. Yang pertama, pensiun normal. Yang kedua, pensiun dipercepat. Yang ketiga, pensiun ditunda. Dan yang keempat, pensiun cacat. Yang pertama, pensiun normal. Pensiun normal ini merupakan usia paling rendah saat karyawan berhak untuk pensiun tanpa perlu persetujuan dari pemberi kerja dengan memperoleh manfaat pensiun penuh. Di Indonesia, usia pensiun normal karyawan umumnya berkisar 55 tahun. Yang kedua, pensiun dipercepat. Pensiun dipercepat ini merupakan ketentuan pensiun yang mengizinkan peserta pensiun untuk mempercepat pensiun suatu hal. Terkadang, jenis pensiun ini diberikan untuk kondisi tertentu. Misalnya, karena adanya pengurangan pegawai di perusahaan tersebut. Yang ketiga, pensiun ditunda. Ketentuan ini memperkenankan karyawannya yang secara mental dan fisik masih sehat untuk tetap bekerja, melampaui usia pensiun normal. Yang keempat, pensiun cacat. Pensiun yang diberikan disebabkan peserta mengalami kecelakaan, sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk melaksanakan pekerjaannya. Terdapat 3 jenis program pensiun. Yang pertama, program pensiun iuran pasti. Yang kedua, program pensiun manfaat pasti. Yang ketiga, program pensiun berdasarkan keuntungan. Yang pertama, program pensiun iuran pasti. Iurannya ditetapkan peraturan dana pensiun dan seluruh iuran, serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, Pasal 1 Butir 8. Yang kedua, program pensiun manfaat pasti. Manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun, atau program pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti. Yang ketiga, program pensiun berdasarkan keuntungan.
Iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, Pasal 1 Butir 3. Selanjutnya ada dua jenis kelembagaan dana pensiun. Yang pertama dana pensiun pemberi kerja, dan yang kedua dana pensiun lembaga keuangan. Yang pertama dana pensiun pemberi kerja atau DPPK, merupakan dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri dan untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, Pasal 1 Butir 2, serta Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK, merupakan dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, Pasal 1 Butir 4. Oke, di sini saya pakai simulasi Bank BNI. Untuk mengetahui berapa besar dana pensiun yang akan kita dapatkan, kita input data yang diminta terlebih dahulu. Usia Anda saat ini, rencana usia pensiun Anda, iuran bulanan, simpanan awal. Kemudian klik kalkulasi. Usia Anda saat ini, saya isi 20 tahun. Kemudian rencana usia pensiun Anda, saya isi 55 tahun. Untuk iuran bulanan, saya isi 250.000. Dan untuk simpanan awalnya, saya isikan 1 juta. Kemudian kita klik kalkulasi. Nah, di sini udah terlihat untuk total dana pensiun yang akan kita dapatkan sebesar 807 juta. Oke, demikian video penjelasan tentang manajemen dana pensiun. Terima kasih telah menyaksikan videonya. See you guys!